kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting bagi Provinsi Jawa Barat, sehingga kualitas pelayanan Samsat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat. Namun, pelayanan Samsat konvensional masih menghadapi berbagai kendala, seperti antrian panjang, prosedur yang rumit, keterbatasan jam layanan, serta praktik percaloan. Hal ini membuat masyarakat kurang nyaman dan berpotensi menurunkan kepatuhan pajak. Sebagai solusi, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan aplikasi Sambara pada tahun 2018. Meskipun sempat membantu, sistem lama dinilai belum terintegrasi penuh dan alur pembayarannya masih panjang. Oleh karena itu, Bapenda Jawa Barat menghadirkan inovasi New Sambara yang terintegrasi dalam aplikasi Sapa Warga. Inovasi ini menyederhanakan proses pembayaran, meningkatkan keamanan, dan terbukti berhasil hingga meraih penghargaan Innovative Government Award pada tahun 2025. Nah, mengapa sih inovasi ini dicetuskan? Evaluasi terhadap sistem lama menunjukkan bahwa proses pembayaran pajak kendaraan bermotor masih terlalu panjang, yakni mencapai 17 tahapan, sehingga menyulitkan pengguna dan meningkatkan risiko kendala teknis. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan utama akan penyederhanaan prosedur layanan agar pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. New Sambara hadir dengan memangkas alur tersebut menjadi hanya 4 tahapan, tanpa mengurangi aspek legalitas. Selain itu, inovasi ini juga menjawab kebutuhan akan keamanan dan validasi identitas melalui teknologi biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan verifikasi NIK eKTP. Dengan demikian, New Sambara tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara digital. Termasuk jenis inovasi apakah New Sambara? Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, New Sambara termasuk dalam inovasi pelayanan publik, karena berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 7 Tahun 2021, New Sambara telah memenuhi seluruh kriteria inovasi. Inovasi ini memiliki kebaruan melalui penggunaan teknologi biometrik sebagai pengganti verifikasi manual. New Sambara juga efektif karena mampu memangkas proses layanan dari 17 tahapan menjadi hanya 4 tahapan. Selain itu, inovasi ini juga bermanfaat mengurangi antrean dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan. Sistemnya juga dapat direplikasi oleh daerah lain sebagai model layanan Samsat digital. Terakhir, New Sambara bersifat berkelanjutan karena terintegrasi dalam aplikasi Sapa Warga dan didukung oleh regulasi yang jelas dan jangka panjang. Adapun alur kerja perancangan inovasi layanan digital Sambara adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan. Bapenda Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi kendala utama pelayanan PKP seperti jarak kantor Samsat yang jauh, antrean panjang akibat keterbatasan SDM, rendahnya kepatuhan wajib pajak karena keterbatasan waktu, serta praktik percaloan. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan smartphone membuka peluang pemanfaatan layanan digital sebagai solusi yang lebih efisien dan inklusif. Tahap yang kedua adalah pembentukan tim. Inovasi dirancang melalui kolaborasi multi pihak yang melibatkan Gubernur Jawa Barat, Bapenda sebagai leading sektor, Polda Jawa Barat, Jasara Harja, perbankan, penyedia teknologi, media massa, akademisi, dan praktisi TI. Sinergi ini memastikan dukungan kebijakan, data, teknologi, serta sosialisasi publik berjalan terintegrasi. Tahap yang ketiga, perencanaan, konsep, dan desain. Bapenda merancang konsep Sambara sebagai aplikasi mobile untuk kemudahan pembayaran PKP. Tahap ini mencakup penyusunan blueprint sistem, penentuan fitur utama, perancangan alur pembayaran digital, serta desain UI UX yang sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat. Alur yang keempat, pengembangan dan pemrograman aplikasi. Tahap ini meliputi pembangunan aplikasi, integrasi dengan database kendaraan dan sistem pembayaran, serta penguatan keamanan data. Pada pengembangan lanjutan, Sambara diimigrasikan ke dalam aplikasi Sapa Warga dengan menyesuaikan arsitektur dan penambahan fitur baru. Tahap yang kelima, uji coba dan validasi sistem. Sebelum peluncuran, dilakukan uji coba terbatas untuk memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik, transaksi berjalan dengan real time, dan aplikasi mudah digunakan. Masukan pengguna pilot menjadi dasar penyempurnaan sistem.
Alur yang keenam atau yang terakhir yaitu sosialisasi dan peluncuran sistem. Sambara diluncurkan pada 2018 disertai sosialisasi masif melalui media massa, media sosial, dan kantor Samsat. Pada fase New Sambara, sosialisasi difokuskan pada edukasi penggunaan agar beralih ke layanan Sambara di dalam aplikasi Sapa Warga sebagai bagian dari integrasi layanan publik digital. New Sambara mempresentasikan model keberhasilan investasi digital publik yang efektif. Inovasi ini berhasil menciptakan dampak strategis dengan mengalokasikan anggaran secara tepat untuk aktivitas bernilai tinggi. Dari sisi penghematan, aplikasi ini menerapkan prinsip one government dengan memangkas alur layanan pajak kendaraan bermotor dari 17 tahapan menjadi hanya 4 langkah digital secara langsung menurunkan biaya transaksi dan administrasi. Keberhasilan ini juga membuktikan efektivitas pendekatan anggaran berbasis aktivitas. Dana dialokasikan secara spesifik untuk pengembangan platform digital yang terbukti langsung mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pendekatan ini sekaligus menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai dari sistem lama, sehingga menekan biaya overhead. Dampaknya diakui secara nasional, membawa Jawa Barat meraih penghargaan provinsi terinovatif IGA 2025 dan menjadikan sistem ini sebagai model yang direplikasi oleh banyak provinsi lain. Untuk estimasi biaya perancangan, transformasi ini didukung oleh strategi pendanaan yang terukur. Investasi awal difokuskan pada pembangunan fondasi dengan anggaran 1,19 miliar di tahun pertama yang dialokasikan terutama untuk SDM, ahli, dan infrastruktur inti. Setelah sistem berjalan optimal, biaya operasional di tahun 2 dan 3 turun signifikan menjadi 302 juta per tahun yang digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan berkelanjutan.